Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Oke, di video kali ini kita akan bahas full satu bab trigonometri 2. Apa aja sih yang dipelajari? Kalau kemarin yang sudah ikut Zoom pasti sudah tahu. Oh, ini yang mau dipelajari. Ini ya, kita ulang lagi. Aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Oke, di aturan sinus dan kosinus kita membahasnya panjang sisi dan besar sudut ya. Oke, luas segitiga itu sebenarnya aplikasi. Memang ada 2 atau 3 aplikasi, tapi karena ini masih pandemi, jadi ibu bahas yang pentingnya saja dulu. Luas segitiga nanti jika ada waktu kosong atau waktu luang atau cukup waktunya nanti akan ibu tambahkan lagi, gitu ya. Oke, kita bahas aturan sinus dulu ya. Oke, aturan sinus. Oke, kalau ibu punya segitiga A, B, C, maka yang ada di seberang sudut A, ini kan sudut A kecil di sini, ini sudut B, maka di sini B kecil, di sini C, sudut C, maka di seberangnya C kecil. Kalau kemarin di trigonometri 1 kita membahas segitiga siku-siku, kalau di trigonometri 2 segitiga sembarang, gitu ya, nggak harus siku-siku. Kemarin kita belajar sin, demi, kosami, tandesa, begitu kan. Nah, rumusnya apa di aturan sinus nih? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi ini rumus untuk aturan sinus ya. Karena dia sinus berarti pakainya sin. Nanti kalau aturan kosinus maka pakainya cos gitu ya. Jadi ini rumusnya. Kalau segitiganya PQR maka di sini P per sin P sama dengan Q per sin Q sama dengan R per sin R. Jadi dia saling berpasangan. Begitu ya. Oke. Kita ke contoh soal. Contoh soal ya, aturan sinus. Oke, kalau ibu nomor 1 ya, kalau ibu punya segitiga ABC, oke, diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 10 cm, lalu sudut C sama dengan 30 derajat dan sudut B sama dengan 45 derajat. Tentukan sisi AC. Gitu. Ya, ini soalnya. Jadi diketahui segitiga ABC dengan panjang AB. Berarti AB itu di sini kan? AB itu 10. AB itu siapa? Karena dia seberang C, berarti ini C kecil sama dengan 10. Selanjutnya sudut C. Sudut C ini ya. Sudut C 30. Dan sudut B. B di sini 45. Maka yang ditanya tentukan AC. AC itu apa sih? Ini kan. AC itu di seberang sudut B. Maka dia B kecil. Jadi B kecil yang ditanya. Oke, maka karena B kecil yang ditanya, maka pertama pasti rumusnya B per sin B sama dengan, nah, lawannya kan, jadi kita nggak harus pakai A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tiga-tiganya nggak digunakan ya. Tergantung siapa yang diketahui, siapa yang ditanya. Ini kan yang ditanya B, maka B per sin B sama dengan, nah, yang sudah diketahui dua-duanya siapa? Si C kan. Kalau si A sudutnya belum ada dan panjangnya juga belum ada. Maka A
kok A, bukan A ya, C per sin C tuh. Oke. B-nya yang mau ditanya, B per sin B. Sudut B-nya berapa? 45 derajat. Jadi sin 45 derajat sama dengan C-nya 10. Ini kan? Ini C-nya nih. Per sin C. Sin C-nya berapa? 30 derajat. Oke, maka caranya gimana? Kita kali silang aja. Jadi B dikali sin 30 derajat sama dengan 10 dikali sin 45 derajat. Oke, jadi karena kita mau nyari B, maka sin 30-nya kita pindahkan ya. Maka B sama dengan 10 dikali sin 45 derajat dibagi, karena kan ini kan B dikali sin, maka kalau pindah ruas jadi dibagi sin 30 derajat. Maka B sama dengan 10 dikali sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 dibagi sin 30 setengah. Nah ini karena perkalian ada setengah boleh dicoret. Karena dia sama berarti B sama dengan 10 dikali akar 2 jadi 10 akar 2. Jadi B sama dengan 10 akar 2 cm. Ya. Oke, tadi kan si B-nya kan yang ditanya nih, si B ini. Jadi si AC itu sama kayak B, berapa besarnya? 10 akar 2. Oke. Oke, kita ke soal nomor 2. Nih, pada segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 125 derajat, AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 25 cm. Tentukan sudut C. Ya, jadi kalau kita gambarkan A, BC, sudut A yang diketahui berarti ini 125 derajat. AB itu siapa? C kecil ya. C kecil 10. BC itu si A kecil sama dengan 25. Tentukan sudut C. Yang ditanya sudut C. Tadi kalau di nomor 1 yang ditanya panjang sisi. Kalau nomor 2 besar sudut. Oke, karena yang ditanya besar sudut C, maka rumusnya C per sin C. Kan yang ditanya C ya. Pokoknya yang ditanya itu selalu yang pertama. Kita tinggal cari lawannya. Siapa yang sudah ada? Nih, A kan sudah ada dua-duanya. Maka A per sin A. Begitu. Oke, C-nya udah ada. C-nya 10 ya. 10 per sin C. Sin C. Sama dengan A. A per sin A. A-nya 25. 25 per sin 125 derajat. Oke, setelah itu kita kali silang ya. 10 dikali sin 125 derajat sama dengan 25 dikali sin C. Karena sin C-nya yang mau kita tanya, yang mau kita cari, maka sin C-nya kita biarkan sendiri. 25-nya kita pindahkan ruas, jadi 10 dikali sin
125 derajat dibagi 25. Oke, maka sin C sama dengan berapa? Ayo kita hitung pakai kalkulator. 10 ini dikali sin 125 sudah sama dengan dibagi 25. Nah, muncul hasilnya 0,3473, betul. 0,3473. Ingat, kita belum selesai karena yang ditanya adalah sudut C, bukan sin C. Ingat di trigonometri 1 kalau mau cari sudut pakai fitur apa? Kita mau nyari C-nya nih, bukan sin C. Pakai fitur INV 2ND atau panah bolak-balik. Oke. Jadi kalian klik dulu INV-nya atau 2ND. Di situ ada pilihan sin pangkat negatif 1, kalian ketik di sini 0,3473. Muncullah berapa? Oke, 20,32 derajat. Ini besar sudut C-nya. Oke. Paham? Oke, kita ke soal nomor 3. Pada segitiga PQR dengan Q sama dengan 40 derajat, sudut R sama dengan 65 derajat, dan PQ sama dengan 8 cm, hitunglah sudut P dan PR. Oke, berarti kalau kita gambarkan PQR, ingat tadi kata ibu sama aja ya, mau ABC atau PQR. Oke, yang diketahui sudut Q. Sudut Q-nya 40 derajat. Di sini 40. Sudut R-nya di sini 65. Dan PQ-nya, PQ itu si R kecil berarti ya. Karena PQ ada di seberang R, sudut R, maka 8 di sini. Oke, nah sekarang yang ditanya apa pertama? Sudut P. Sudut P. Oke, sudut P itu lihat deh, kalau sudut dalam segitiga itu kan total keseluruhan, kalau 3 sudutnya dijumlahkan jadi 180 derajat. Ini 65, ini 40. Berarti udah 105 kan? Biar dia jadi 180 berapa sih sudut P-nya? Iya betul, 75. Caranya gimana? Berarti tinggal 180 derajat dikurang 65 ditambah 40 derajat. 65 tambah 40 kan 105. Jadi 180 dikurang 105 sama dengan 75 derajat. Begitu. Itu sudut P. Yang ditanya PR dan PR. PR. PR itu sama aja sisi apa sih? PR. Oh, berarti PR tuh ada di sini, ada di seberang sudut Q, maka dia Q kecil. Jadi rumusnya apa? Q per sin Q sama dengan, oke, lawannya yang sudah ada siapa? R ya. Oke, berarti R per sin R. Oke, kita masukkan Q-nya, sudut Q-nya berapa? 40, si Q yang mau kita cari, Q per sin Q. Q-nya berapa? Sudut Q-nya 40 derajat sama dengan R. R itu 8 per sin R. Sin 65 derajat. Sin 65 derajat. Oke. Selanjutnya kita kali silang ya, seperti biasa. Q dikali sin
65 derajat sama dengan 8 dikali sin 40 derajat. Karena yang dicari Q, maka sin 65-nya harus kita pindahkan jadi 8 dikali sin 40 derajat dibagi sin 65 derajat. Oke, kita hitung kalkulator karena ini bukan sudut istimewa ya. 8 dikali sin 40 sama dengan dibagi sin 65 derajat. Hasilnya ya 5,67 cm. Jadi panjang Q adalah 5,67 cm. Oke, tadi sudah 3 contoh soal aturan sinus, kita beranjak ke aturan kosinus. Oke, di sini rumusnya kelihatan ya pakai cos. Kalau tadi aturan sinus pakai sin, jadi masih sama, ini segitiganya, ini sudut A, seberangnya sisi A kecil, ini sudut B, ini B kecil, ini sudut C, seberangnya C kecil. Kalau mau nyari sisi A, maka rumusnya B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Jadi kalau mau nyari sisi A, pasti B dan C-nya sudah diketahui. Ya, dan sudut A-nya pasti udah ada nih kalau mau nyari A. Oke, jadi dua sisi satu sudut sudah diketahui. Oke, dua sisi yang diketahui, misalkan mau nyari A ya, maka yang diketahui apa? B dan C. Maka B, C, dan sudut A. Nah, ini ciri khas dari aturan kosinus. Jadi sisi, sudut, sisi itu yang diketahui. Jadi sisi yang diketahui mengapit satu sudut. Ya. Begitu juga kalau mau nyari B, berarti yang sudah diketahui A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC. 2A dikali C dikali cos B. Kalau C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB dikali cos C. Gitu ya. Oke, kita ke contoh soal. Oke, contoh soal aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC dengan A 5 cm, B 6 cm, dan C 60, tentukan AB. Oke, berarti kalau kita gambarkan ABC yang diketahui sudut C ya 60, ini A itu berarti ini ya, A sama dengan 5, B kecil berarti di sini sama dengan 6. Yang ditanya tentukan AB adalah C kecil. Nah, lihat ya, sisi, sudut, sisi. Nah, itu ciri khas dari kosinus. Jadi nanti kalian nggak usah mikir aduh gimana ya kita membedakan soal ini harus pakai aturan sinus atau aturan kosinus begitu. Kalau aturan kosinus ciri khasnya dua sisi yang diketahuinya mengapit satu sudut yang diketahui. Oke, berarti yang ditanya C. Tadi kalau pakai rumus yang tadi berarti gimana? Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali cos C. Oke. Maka C kuadrat sama dengan A-nya berapa? 5. Ditambah B-nya berapa? 6. Min 2 dikali 5 dikali 6 dikali cos C. Cos 60 derajat. Maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu 25 ya. Ditambah 6 kuadrat 36 min 2 kali 5 10. 2 kali 5 kali 6. 60 ya. 60 dikali cos 60. Cos 60 itu berapa? 1/2. Oke, jadi C kuadrat bentar. Jadi C kuadrat sama dengan 25 tambah 36 itu 61 dikurang 60 dikali setengah sama aja 60 bagi 2 jadi 30. Maka C kuadrat sama dengan
31. Kan ini baru C kuadrat. Kalau C-nya berarti berapa? Akar dari 31. Akar dari 31 pakai kalkulator berapa? 5,56. Oke. 5,56 cm. Begitu. Ya. Cara menghitung akar pakai kalkulator bisa ya. Klik akar, tanda akar, langsung 31. Gitu, oke. Oke, kita contoh soal nomor 2 masih di aturan kosinus. Diketahui pada segitiga ABC diketahui A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 2 akar 13, C-nya sama dengan 9. Hitunglah sudut A. Oke. Kita tanpa menggambar, kalau mau nyari sudut A, berarti kita pakainya kan tadi ada dua pilihan, A kuadrat, B kuadrat, atau C kuadrat rumusnya. Karena dia sudut A, ya sudut A, jadi kita pakainya yang A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Nah, di sini kan ada unsur A nih gitu. Ya. Oke, berarti kita masukin aja A-nya berapa? 5 kuadrat. Jadi 5 kuadrat sama dengan B-nya 2 akar 13 kuadrat. Ditambah C-nya 9 kuadrat. Min 2 dikali B, B-nya 2 akar 13 dikali C 9 dikali cos A. Oke, kita biarkan aja. 5 pangkat 2 berapa? 25. Sama dengan 2 akar 13 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4 kan. Akar 13 dipangkatin 2 kan 13. Jadi 4 kali 13, ya betul 52. Ditambah 9 pangkat 2 itu 81 min 2 kali 2, 4. 4 kali 9, 36. 36 akar 13 cos A. Gitu ya. Oke, selanjutnya gimana? 25 sama dengan 52 tambah 81 berapa? 133. Min 36 akar 13 dikali cos A. Nah, karena si cos A-nya mau kita cari ya. Jadi ini satu paket pindah ruas aja nih. Ini satu paket ya. Yang tadinya min dia pindah ruas jadi plus. Jadi 36. Oke, perhatikan cara operasinya ya. 36 akar 13 cos A sama dengan 133. Nah, 25 pindah kan karena si sebelah kiri udah jadi punyanya dia nih. Dikurang 25. Oke. Karena yang mau dicari itu si cos A, maka si 36 akar 13-nya kita pindahkan ruas aja. Jadi cos A sama dengan 133 min 25 dibagi 36 akar 13 begitu. Berarti cos A sama dengan 133 dikurang 25 kan berapa? 108 ya. 108 dibagi 36 akar 13. Oke. Ini kan 108 bisa dibagi sama 36 ya. Berarti cos A sama dengan 108 bagi 36 berapa? 3. 3 akar 13. Oke. Nah, karena yang mau dicari itu si A kan, maka tetap kayak tadi kan, pakai apa? Kan yang dicari sudutnya, berarti pakai INV atau 2ND. Kalian klik cosnya, klik 2ND-nya, baru klik cos pangkat negatif 1, 3 dibagi akar 13.
Berarti hasilnya berapa nanti? Nanti kalian dapatkan 33,69 derajat. Nah, ini sudut A-nya. Oke, ini adalah sudut A. Oke, kita ke pembahasan terakhir, luas segitiga. Kan kalau dulu kalian di SD SMP kalian taunya luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. Tapi karena ini pakai konsep trigonometri, jadi kita menggunakan sin. Oke, kalau diketahuinya sisi A dan B serta sudut C ini diketahuinya mirip-mirip aturan kosinus ya. Jadi A di sini, B di sini, sudut C di sini kan. Jadi boleh pakai A kali B, sisi A kali B dikali sin C. Atau kalau yang diketahuinya sisi A dan C dan sudut B pakai rumus yang ini. Kalau diketahuinya sisi B dan C dan sudut A berarti pakai rumus yang ketiga. Oke, jadi ini rumusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal mencari luas segitiga. Nah, di nomor 1 ini diketahui segitiga ABC dengan B-nya 16 cm, C-nya 9 cm, dan A-nya 72 derajat. Hitunglah luasnya. Tadi berarti ini yang diketahuinya sisi B dan C dan sudut A. Maka luas segitiganya pakai rumus yang mana? Setengah B dikali C dikali sin 72 derajat. Gitu ya, sin A. Sin A ya, ini A nih ya maksudnya ya. Oke. Berarti sama dengan setengah dikali B. B-nya 16 dikali C-nya 9 dikali sin 72. Sin 72 itu kalau di kalkulator 0,9511. Nah, jadi kalian bisa mengalihkan 16 dikali 9 dibagi 2. Ini kan bisa ya dicoret 16 bagi 2 itu 8. Jadi 8 kali 9 kan 72. 72 dikali dengan 0,9511. Itu hasilnya 68,48 cm persegi karena luas ya. Oke. Oke, ini soal terakhir ya. Oke, segitiga PQR dengan sudut P-nya 48 derajat, R-nya 80 derajat, dan Q-nya 20 cm. Hitunglah luas segitiga PQR. Loh, tadi yang diketahuinya dua sisi dan satu sudut, sedangkan di soal ini dua sudut dan satu sisi. Berarti PR kita harus mencari satu sisi lainnya, bisa mencari luasnya. Kan berarti luas segitiganya kalau menggunakan Q berarti setengah P dikali Q dikali sin R, ya enggak? Atau pakai apa? Kalau yang ada unsur Q, kan Q-nya yang sudah diketahui nih. Atau setengah dikali Q dikali R dikali sin P, ya enggak? Nah, R-nya sudah ada juga, P-nya sudah ada juga. Berarti boleh pakai kedua-duanya. Kita tinggal pilih mau kita nyari P atau mau nyari R, itu bebas. Ya, kalau ibu di sini coba kita mau cari R deh karena kita mau pakai rumus yang ini. Kalau mau nyari P boleh nggak Bu? Boleh, berarti ntar kalian pakai rumus yang ini, gitu ya. Oke, kita cari R. Berarti langkah pertama cari R. R per sin R. Nah, ini kan menggunakan dua konsep nih. Pakai konsep aturan sinus. R per sin R yang sudah, nah lawannya siapa yang sudah ada semua? Q ada? Q ada. Sudut Q-nya ada nggak? Nah, sudut Q yang harus kita cari dulu. Sudut Q kan tinggal apa? Mengurangkan kan? Ini kan 48, ini 80. Berarti kayak tadi 180 derajat dikurang 48 ditambah 80. Begitu. Berarti berapa? 48 tambah 80 kan 128. Berarti 180 dikurang 128 52 derajat. Oke, itu sudut Q-nya. Q dan sudut Q sudah ada. Q-nya 20, sudut Q-nya 52. Berarti kita bisa pakai Q.
Ki per sin Ki. Gitu ya. R yang mau kita cari, jadi R per sin R. Sin R, sudut R-nya berapa? 80 ya. 80 derajat sama dengan Ki. Ki 20, sudut Ki-nya 52. Jadi Ki 20 dibagi sin 52 derajat. Maka kalau kita kali silang, R dikali sin 52 derajat sama dengan 20 dikali sin 80 derajat. Maka R sama dengan 20 dikali sin 80 derajat dibagi sin 52 derajat. Oke, dengan menggunakan kalkulator maka didapatkan R-nya sama dengan, nanti kalian coba ya di rumah ya, sama dengan 25 cm. Nah, berarti kita udah bisa nyari luas segitiga dong, R-nya sudah ada. Terus kita karena pakai yang rumus ini ya. Rumus ini nih. Q-nya sudah ada, Q-nya 20, R-nya 25, sin P. P-nya 48 derajat. Oke, berarti kita cari luasnya. Terakhir, luas segitiga PQR sama dengan pakai rumus apa? Setengah dikali Q dikali R dikali sin P. Maka setengah, Q-nya berapa tadi? 20, R-nya 25 dikali sin 48 derajat. Oke, 20 dibagi 2 kan bisa nih 10 ya. 10 dikali 25, 250. Dikali sin 48 itu kalau di kalkulator 0,7431. Maka 250 dikali 0,7341, 7431 sama dengan 185,786 cm persegi. Itu dia, 185,786 cm persegi. Oke, kita sudah selesai pembahasan satu bab. Mohon disimak hingga tuntas. Kalaupun merasa boring 30 menit, ini video 30 menit ya, kalian boleh cicil. Ibu kasih waktu 2 minggu. Cukup ya. Sambil menyimak, sambil mencatat di waktu-waktu luang kalian. Jadi terserah kalian, yang penting 2 minggu sudah selesai disimak. Oke, itu aja dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, tulisan yang kurang jelas, atau ada suara-suara bising apa, mohon dimaklum ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.